Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 19 Juni 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-36. Tapi sebelum itu, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas perkenaan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam segala hal. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Ya Roh Kudus-Mu mampukan kami agar melalui firman-Mu ini menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan. Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeret keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia!" Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-36, maka menjadi perenungan kita ialah provokator. Batu di kolam basata to maapasiroso atau maapasirari. Provokator adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang membangkitkan kemarahan massa, yang bertindak menghasut dan memancing emosi orang lain. Mereka suka mengadu domba, menfitnah untuk kepentingan pribadinya. Provokator tidak hanya ditemukan pada zaman ini, tetapi jauh sebelumnya sudah ada termasuk tercatat dalam Alkitab.
Bacaan kita pada saat ini memperlihatkan bagaimana cara kerja provokator yang dalam hal ini dilakoni orang Yahudi. Mereka menghasut orang yang membenci Paulus dengan melemparkan isu yang provokatif bahwa Paulus mengajarkan ajaran yang menentang hukum Musa dan rumah Tuhan, dan Paulus membawa bukan orang Israel ke dalam rumah Tuhan. Rupanya tindakan provokator berhasil menyulut emosi massa, akibatnya kota kacau balau. Paulus ditangkap dan diseret untuk diperhadapkan kepada pengadilan. Massa menyuruhkan untuk membunuh Paulus. Tindakan provokator mengancam kehidupan Paulus. Tetapi Paulus tetap tenang. Bahkan dalam perikop selanjutnya, Paulus justru memohon izin untuk berbicara, menyatakan kesaksiannya. Paulus tetap tenang karena ia meyakini kuasa Tuhan, melampaui kehebatan para provokator. Kehidupan kita saat ini akan berhadapan dengan para provokator. Dengan berbagai cara bisa saja menjatuhkan kita. Namun Paulus mengajari kita melihat dengan cara yang berbeda, bukan dengan cara manusia, melainkan dengan cara Tuhan. Karena hanya Tuhan, hanya cara Tuhan, kita tidak akan gentar. Kita tetap tenang menghadapi provokator zaman sekarang. Dan yakinlah bahwa provokator bisa hebat, tetapi Tuhan jualah yang punya kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan ini. Kami boleh membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Banyak hal yang dapat menjatuhkan kami. Banyak hal yang dapat membuat kami menjadi terpuruk. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui firman-Mu saat ini, Tuhan tolong dan mampukan kami, agar kami senantiasa dikuatkan untuk tetap teguh berpengharapan di dalam Kristus, yang empunya kehidupan kami, yang lebih berkuasa dari segala-galanya. Tuhan senantiasa memampukan kami, khususnya dalam melanjutkan kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami semua. Ini kami yang datang kepadamu. Mohon ampun salah dan dosa kami, dan terima kami yang berdoa. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.